Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Sebanyak 40 pegawai PT Pegadaian mengikuti pelatihan menjadi calon penyuluh anti korupsi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen PT Pegadaian menjadi pionir dalam membangun budaya integritas di BUMN, terutama di sektor jasa keuangan yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK, Yonatan Demetangdilintin, menegaskan pentingnya internalisasi nilai integritas dalam tubuh perusahaan, terutama bagi pegawai yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Selain pegawai, sejumlah pejabat di PT Pegadaian mulai dari Inspektur Wilayah seluruh Indonesia, Kepala Departemen GCG atau Good Corporate Governance, Kepala Departemen Human Capital, hingga Dekan Korpu PT Pegadaian juga ikut turut menjadi peserta. Kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi pekan ini dilakukan kepada seluruh pemerintah daerah seprovinsi Aceh. Deputi Koordinasi dan Supervisi atau Korsub KPK, Tidik Agung Wijanarko, mengatakan KPK berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan monitoring atas kebijakan pemerintah yang berpotensi terjadinya kebocoran anggaran. KPK juga akan melakukan pendampingan terhadap Pemda untuk bersama mengambil langkah pencegahan. Rakor ini ditutup dengan penandatanganan komitmen anti korupsi oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD di Aceh. Adapun 8 poin yang disepakati, diantaranya penolakan terhadap gratifikasi, dukungan terhadap penegakan hukum, hingga penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD dan aparat internal. Jawa Barat tak hanya kaya akan nilai-nilai budaya dan agama, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat atau Ditpermas menyelenggarakan kegiatan safari keagamaan anti korupsi dan ngobrol anti korupsi pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei tahun 2025. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara KPK dan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan. Tujuannya membumikan budaya anti korupsi melalui pendekatan trisula pemberantasan korupsi, pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Selain di MAN 1 Kabupaten Bandung, kegiatan serupa juga dilaksanakan di MAN Kota Cimahi serta di Aula Kantor Bupati Bandung Barat. Dalam upaya penguatan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, KPK menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Direktur Korsub Wilayah 3 KPK, Eli Kusumastuti, menjelaskan bahwa penguatan APIP telah dirumuskan dalam surat edaran bersama antara Kemendagri dan BPKP yang mencakup 4 aspek utama: anggaran pengawasan, sumber daya manusia atau SDM, independensi, dan objektivitas, serta peran dan layanan. Sebagai langkah tindak lanjut, KPK bersama kementerian dan lembaga yang hadir sepakat untuk mengambil sejumlah langkah konkret. Di antaranya, pembaruan data real jumlah SDM APIP, peningkatan kompetensi, serta penempatan lulusan IPDN dan STAN di Inspektorat Daerah. Melalui Trisula Pendidikan, KPK terus melakukan sosialisasi anti korupsi kepada generasi muda mulai dari tingkat TK, SD, SMP,
SMA, hingga perguruan tinggi. KPK memperkenalkan 9 nilai dasar anti korupsi kepada puluhan siswa sekolah menengah pertama atau SMP dari Sekolah Karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Penanaman nilai-nilai ini sejalan dengan model pendidikan holistik yang diterapkan SMP Karakter IHF, yakni pembentukan karakter sebagai fondasi utama pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang KPK dalam membangun ekosistem pendidikan yang bersih dari perilaku koruptif. Nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini sebagai bekal membentuk calon pemimpin masa depan yang bersih dan bertanggung jawab. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, khususnya di daerah, menjadi harapan semua pihak. Komitmen itu menjadi harapan KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi atau Korsup KPK, Didik Agung Wijanarko dalam audiensi bersama pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku Utara di Gedung ACLC KPK, Jakarta. KPK menilai perlunya Provinsi Maluku Utara mengoptimalkan kinerja tata kelola pemerintahan. Terlebih, data yang dimiliki KPK mencatat 13 perkara korupsi terjadi di wilayah tersebut. Sementara, Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, menyampaikan bahwa pihaknya tengah berbenah. Ia mengaku ingin merebut kembali kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini menjadi awal sinyal positif bahwa upaya kolaboratif antara KPK dan Pemprov Maluku Utara sedang digalakan. Harapannya, sinergi ini terus berlanjut demi membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan dipercaya publik. Film berjudul Nyanyi Sunyi Dalam Rantang atau Whispers in the Darkness resmi menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia. Film yang disutradarai Garin Nugroho ini merupakan hasil kolaborasi antara Stranas PK dengan Garin Workshop dan Padi Padi Kreatif. Karya ini hadir sebagai medium penting untuk pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat, mendorong audiens untuk bersikap kritis terhadap praktik peradilan di Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan, film ini adalah sebuah representasi kenyataan pahit, bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara. Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam peningkatan kesadaran publik yang lebih luas, film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang akan menggelar roadshow ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Yogyakarta. Rangkaian acara gala premier hingga roadshow ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara Stranas PK dan proyek kerjasama Indonesia-Jerman dalam kerangka pencegahan korupsi di sektor kehutanan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama di bulan Mei tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.